Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alimul ghaibi wasyahadah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala hazan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi kirami tasliman basyiran wa nazirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mawaddah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, terutama nikmat sehat yang tidak ternilai harganya, nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita bacakan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang membacakan salawat untuk Rasulullah, maka para malaikat pun akan membacakan salawat untuknya. Mudah-mudahan dengan banyak membaca selawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pekan terakhir kita kuliah subuh, karena pada Ahad akan datang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan tinggal 7 atau 6 hari lagi. Jadi waktu ini tidak terasa lama, Bu. Kemarin kita masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Tidak terasa. Waktu saya jalan ke Darul Iman, jumpa sama kawan kan, Ustaz tidak hadir pesta anak kawan kita di sini. Siapa? Anto katanya. Tak tahu saya. Mana kan tahu Pak Ustaz. Awak dah pindah kemari, dia belum sekolah lagi katanya. Masih 2 tahun 3 tahun umurnya nih. Kemudian waktu saya pakai Honda, Bu, di stop pula oleh orang. Ustaz, terkejut saya kan. Siapa nih? Ustaz tak ingat dengan saya. Enggak, siapa? Adi Pak Ustaz, murid Pak Ustaz dulu. Badan tak tanggung besar, kumis tak tanggung panjang. Jadi murid saya yang paling nakal dulu kan, seling dijentik telinga tu Adi tu. Oh, Adi tu yang paling nakal tu. Iya Pak. Jadi terasa waktu itu, Bu, begitu cepat berjalan. Belanja pula di pasar Rabu kan. Sudah belanja-belanja dihitung. Ustaz ingat dengan saya? Ya kata pelayan di kedai pasar Rabu tu. Enggak, murid Pak Ustaz dulu di SMP Tunas Harapan. Ada berapa orang anak sekarang? Ada 4 Pak Ustaz. Ada 4 pula anak, Ibu. Jadi tidak terasa waktu itu cepat berlalu di dalam hidup kita. Ini salah satu yang akan kita kaji pada pagi hari ini tentang waktu ini. Yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah 4 pertanggungjawaban manusia pada hari kiamat nanti.
memang banyak yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia pada hari kiamat, tetapi dalam suatu hadis khusus disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani ini selama 30 tahun tidak henti-henti siang dan malam menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 30 tahun itu siang malam menulis hadis Nabi je kerjanya. Bahkan ada seorang murid beliau menyampaikan, saya telah mencatat 3.000 hadis dari Imam Tabrani katanya. Jadi para perawi-perawi hadis ini ingatannya begitu kuat. Salah satunya Imam Tabrani ini. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama abdi fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba' an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Hadis riwayat Tabrani. Artinya, tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar terus di yaumul hisab, kata Nabi, tidak akan beranjak kaki seseorang dari tempat berdirinya itu sebelum ditanya oleh Allah 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, umur untuk apa dihabiskan, kata Allah. Jadi umur kita ini yang mungkin ada berumur anak-anak, remaja, dewasa, ada yang datuk-datuk. Mungkin di masjid ini sudah banyak yang tua kan, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60, bahkan ada yang 70 mungkin umurnya. Ini salah satu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, umur untuk apa dihabiskan. Kemudian yang kedua adalah ilmu untuk apa diamalkan. Jadi semasa kita hidup di dunia ini, salah satu kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Mulai dari ayunan disuruh Nabi sampai ke liang lahat nanti. Jadi ilmu yang kita tuntut itu untuk apa diamalkan. Karena banyak orang menuntut ilmu, Ada ilmu itu ilmu yang baik, ada ilmu yang buruk. Ilmu yang baik contohnya belajar Al-Quran, belajar membuat makanan bagaimana enak, diajarkan pula kepada orang lain, bermanfaat dia. Ada pula yang belajar perdukunan, santet dan lain sebagainya. Itu ilmu yang dibenci, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu untuk apa diamalkan. Kemudian yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah pada seorang hamba pada hari kiamat, sebelum ditanya ini tidak akan bergerak kakinya itu. Harta dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Jadi tentang harta yang kita cari di dunia ini, dua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Yang pertama,
bagaimana cara mendapatkan harta itu. Kemudian untuk apa dibelanjakan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa an jismihi fi ma ablahu, dan jasmani tubuh kalian untuk apa kalian gunakan. Apakah digunakan untuk beribadah, bekerja sesuai perintah Allah, atau digunakan untuk yang lain-lain. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis di atas, ada 4 hal dari sekian banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama yang akan ditanya oleh Allah itu atau yang akan kita pertanggungjawabkan adalah umur. Ini yang pertama. Umur akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amat rugi manusia bila tidak memanfaatkan waktu atau umurnya dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan menyebut nama waktu ini untuk mengisyaratkan betapa pentingnya waktu itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat pendek, ayat pendek yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi dalam masa waktu yang berlalu ini, manusia itu kata Allah selalu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kecualinya ada 2, orang yang beriman pertama dan melakukan amal soleh, berbuat kebaikan di muka bumi. Jadi iman saja tidak cukup, tapi diiringi dengan berbuat baik di muka bumi ini. Kemudian orang yang saling menasehati untuk selalu tetap dalam kebenaran. Jadi hidup ini saling memberi nasihat. Nasihat apa? Supaya tetap hidup itu dalam kebenaran. Ini orang yang kedua yang tidak akan rugi. Yang ketiga, orang yang selalu menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Jadi 3 hal manusia ini yang tidak akan rugi dalam memanfaatkan waktu. Yang pertama, orang yang beriman yang selalu berbuat baik. Yang kedua, orang yang selalu sehat menasihati dalam hidup ini supaya tetap dalam kebenaran. Karena hidup kita ini selalu digoda oleh syaitan, didampingi oleh syaitan dan malaikat. Sekali-kali salah jalan kita, sekali-sekali benar. Jadi ketika kita dalam keadaan salah, menyimpang, di situ kita perlukan nasihat-nasihat orang yang berada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya tetap dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu tetap menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Jadi hidup kita ini tidak luput dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapat ujian dan cobaan, di sini perlu nasihat-nasihat orang yang di sekeliling kita supaya kita tetap berada dalam kesabaran. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah beberapa kali belajar tahsin, Bu ya. Jadi
saya juga belajar tahsin di dekat pasar Kamis itu, Ahad malam, Rabu malam. Jadi ketika membaca ayat ini, Bu, yang ditanya guru itu, surat apa tadi namanya Ustaz? Al-Asr. Berapa ayat? 3 ayat. Ayat 1, 2, 3. Surat yang keberapa tuh kata dalam Al-Quran? Surat ke-103. Jadi dalam tahsin terus tahu, Bu. Surat yang kita baca, ayat berapa ayat jumlah surat itu, surat keberapa? Ke-103. Nama lainnya Ustaz? Tidak ada Ustaz, namanya Al-Asr aja, waktu. Jadi ini yang ditanya di dalam tahsin. Kemudian turunnya di mana? Di Madinah atau di Mekah? Makkiyah, jelas. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kita mengetahui, Bu, kata guru itu, berapa nama Allah dalam Al-Qur'an ini. Nabi apa yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an? Sampai ke situ nanti pertanyaannya. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ditanya oleh Allah kepada hamba sebelum bergerak kakinya di yaumul hisab itu. Jadi umur kalian untuk apa digunakan, kata Allah? Adakah untuk berbuat baik, untuk saling menasihati dalam kebenaran, saling memberi nasihat dalam kesabaran? Jadi semasa kita hidup di dunia ini, gunakanlah umur kita untuk ini. Kemudian yang kedua, yang akan dipertanyakan oleh Allah pada seorang hamba atau dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat adalah ilmu. Jadi semasa kita hidup di dunia ini, kita selalu menuntut ilmu. Ilmu wajib dituntut oleh setiap muslim dan muslimat, dan diminta pertanggungjawabannya. Apakah dengan ilmu seorang semakin taat atau malah semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebagaimana firman Allah, Bu, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi apapun sesuatu itu di dunia ini, Bu, tidak tentu oleh kita, tidak tahu kita, jangan diikuti, kata Allah. Kadang kan kita banyak yang ingin sok-sok tahu. Jadi cerita sikit, saya tahu tu. Jadi jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, serta hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita dengar di dunia ini, apa yang kita lihat, bahkan apa kata hati nurani kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 36. Jadi kalau membaca ayat ini, Bu, timbul lagi pertanyaan seperti tadi. Surat Al-Isra ayat ke-6. Nama lain dari surat Al-Isra itu apa, Bu? Bani Israel. Surat keberapa? Surat ke-17. Jadi jangan lupa, Bu. Mulai dari Al-Baqarah nanti, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf, At-Taubah, Yunus, Hud, dan Yusuf seterusnya.
Surat Al-Isra ini surat ke-17, terdiri dari 111 ayat, turun di Makkah. Jadi sambil kita membaca, belajar tahsin Al-Quran, mulai satu-satu Bu, kita mengetahui nama surat, surat keberapa, nama lainnya, turun di mana, berapa ayat surat itu. Langsung kita ketahui satu persatu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terhadap seorang hamba, yaitu ilmu. Ilmu yang kalian pelajari digunakan untuk apa, kata Allah? Diamalkan untuk apa? Apakah kalian bertambah taat dengan ilmu yang dipelajari itu, atau sebaliknya bertambah durhaka seperti Qarun? Jadi ilmu bisnisnya tinggi Bu, dengan ilmunya itu tambah durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Fir'aun, dengan ilmu manajemen kekuasaannya, dia semakin jauh, semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan ditanya oleh Allah nanti. Ilmu yang kalian pelajari, apa bertambah taat kalian atau bertambah durhaka? Itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian yang ketiga, yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah masalah harta yang selalu kita cari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sibuk kita di dunia ini mencari harta. Bahkan ada orang yang tidak tidur-tidur Bu, mencari harta ini. Bahkan ada yang sampai sakit mencari harta ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu memang wajib mencari harta. Namun pertanggungjawaban harta bukan hanya dari sisi mencarinya, tetapi untuk apa harta itu digunakan juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi jangan dikira Bu, seperti jemaah yang pernah saya ngasih wirid di rumahnya di Damai Langgeng itu kan, punya sawit 200 hektar. Wah, dengan sawit itu kekayaannya melimpah. Itu akan ditanya oleh Allah nanti, dari mana sawit 200 hektar ini? Sudah itu dari sini, bisa jawab. Hasilnya tadi ditanya juga oleh Allah, untuk apa digunakan? Ada enggak kalian ingat zakatnya? Ada enggak kalian ingat untuk berinfak? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanggungjawaban tentang harta. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengingatkan kita semua, jangan sampai harta yang kita miliki itu, anak-anak kita yang ada di rumah, melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah, Bu. Betapa banyak orang sebelum dia punya harta rajin ke masjid, solat sunat, berdoa, tetapi setelah kaya raya, tidak nampak jalan ke masjid lagi, tidak pernah berzikir lagi. Artinya apa? Hartanya itu
menghambat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu belum punya anak, rajin ke masjid, berzikir, berdoa, solat sunat. Tapi setelah punya anak, bukan main sayangnya kepada anaknya sampai-sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat mengingatkan kita, jangan sampai harta dan anak-anakmu melalaikan kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang paling rugi, kata Allah. Ini di dalam surat Al-Munafikun, artinya orang-orang munafik, ayat ke-9, surat ke-63, Bu. Terdiri dari 11 ayat, turun di Madinah. Jadi surah Al-Munafikun ayat 9. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah pada seorang hamba pada hari kiamat, harta dari mana kamu dapatkan dan untuk apa digunakan. Kemudian yang keempat, terakhir, yang akan ditanya oleh Allah pada seorang hamba pada hari kiamat nanti, atau yang akan dipertanggungjawabkan adalah jasmani tubuh kita ini. Jadi seluruh anggota tubuh manusia ini, Bu, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anggota tubuh kita ini melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Apalagi manusia tidak bisa berdusta di pengadilan Allah. Karena anggota tubuh yang lain akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah, Bu. Sering kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu, Bu? Surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi ketika di yaumul hisab itu, Bu, mulut kita ini ditutup, tidak akan bisa lagi berbicara. Tangan mereka akan berkata. Tangan kita inilah yang akan berkata pada hari kiamat nanti. Kemudian kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian. Tangan berbicara, kaki memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Jadi tidak bisa berdusta, Bu. Kamu dulu mencuri tidak tertangkap, pernah tidak? Tidak bisa lagi mulut kita berbicara. Kamu menipu orang ini dulu tidak bisa lagi berdusta. Mulut dikunci, tangan berbicara, ya Allah saya mencuri dulu. Tangan itu berkata, kaki jadi saksi. Jadi apa saja yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Ingat saja, kemanapun kita pergi ada dua malaikat yang berada di pundak kita kiri dan kanan, yang mencatat selalu perbuatan kita, Bu, perbuatan baik, perbuatan buruk. Ini di dalam surat Yasin betul-betul mengingatkan kepada kita tentang iman, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak bisa kita dustakan di hari kiamat nanti. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki akan menjadi saksi. Surat apa tadi, Bu? Surat Yasin ayat ke-65. Surat Yasin ini, Bu, nama lainnya adalah Qalbul Quran, jantung hati Al-Quran. Terdiri dari 83 ayat, turun di Makkah. Jadi bapak dan ibu-ibu yang belajar tafsir nanti tahu nama suratnya, Bu, surat keberapa, nama lainnya apa, berapa ayat. Surat
Al-Fatihah yang pertama. Nama lainnya apa? Al-Masani, yang diulang-ulang, itu artinya. Terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat Al-Baqarah, surat kedua. Nama lainnya Az-Zahra, artinya terang benderang. Kemudian Ali Imran, surat ketiga. Nama lainnya apa? Al-Amnu, keamanan. Kemudian yang keempat, surat An-Nisa. Nama lainnya apa? An-Nisaul Kubra, surat An-Nisa yang maha besar. Al-Maidah, hidangan. Nama lainnya apa? Al-Uqud, perjanjian-perjanjian. Jadi dengan tahu nama surat, atau kita nama lainnya, atau kita isinya surat itu apa, Bu? Al-An'am, binatang ternak. Al-A'raf, tempat tertinggi. Kemudian At-Taubah, pengampunan. Nama lainnya Al-Baro'ah, pemutusan. Dan begitu seterusnya. Minimal 15 surat harus tahu kita, Bu. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami dan kita tingkatkan amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma ighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan